Di dalam Alkitab kita menemukan ada banyak nama atau sebutan atau gelar yang dikenakan atau diberikan kepada Yesus. Dan sebutan-sebutan itu atau gelar-gelar itu biasanya untuk menyatakan identitas Yesus, siapa dia sesungguhnya, dan bagaimana sifat-sifatnya atau apa misinya yang dia kerjakan di dalam dunia ini. Misalnya di dalam Yesaya 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu berarti bahwa menyatakan Yesus itu siapa? Karena dikatakan dia adalah Allah yang perkasa, El Gibor. Itu menyatakan sifatnya, yaitu ketika dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Terjemahan sebenarnya adalah Sang Bapa dari kekekalan. Itu berarti dia adalah kekal. Itu juga bisa menunjukkan apa yang mau dia kerjakan dalam dunia ini. Karena dikatakan dia Raja damai, dia mengerjakan proyek perdamaian di dalam dunia ini. Atau kita bisa lihat gelar lain, yaitu Alfa dan Omega. Alfa itu adalah huruf pertama abjad Yunani, Omega adalah huruf terakhir. Sehingga ketika dia berkata akulah Alfa dan Omega, yang awal yang akhir, artinya bahwa dialah yang mengawali semuanya dan dia juga yang akan mengakhiri semuanya. Alam ini dimulai oleh dia dan akan diakhiri oleh dia. Itu menunjukkan kekuasaannya dan juga kekekalannya. Nah, di dalam cerita Alkitab ada kisah Natal di mana malaikat menemui Yusuf, dan dalam perkataan malaikat kepada Yusuf dikatakan begini dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus. Allah menyertai kita. Ini seharusnya menyatakan siapa sesungguhnya Yesus itu. Jikalau Yesus itu hanya malaikat seperti kata orang saksi Yehova, bagaimana bisa dikatakan Allah menyertai kita? Mestinya malaikat menyertai kita. Kalau dia hanyalah seorang nabi seperti anggapan orang-orang Islam, maka tidak tepat dikatakan Allah menyertai kita. Mestinya adalah malaikat, nabi menyertai kita. Kalau dia hanya seorang guru seperti kata New Age Movement, maka tidak cocok dikatakan Allah menyertai kita. Mestinya guru menyertai kita. Tetapi di situ dikatakan Allah menyertai kita, itu berarti bahwa dia memang adalah Allah sendiri. Adalah tidak pas jikalau dia bukan Allah, lalu kehadirannya dalam dunia ini dikatakan sebagai Allah menyertai kita. Karena itulah, biarlah orang mau percaya dia hanya sekedar penghulu malaikat, atau dia hanya seorang nabi, hanya sekedar seorang utusan, atau dia hanya seorang guru moral. Kita yang percaya, kita yakin bahwa di balik gelar Immanuel itu menunjukkan dia adalah Allah yang sesungguhnya. Berbahagialah saudara yang percaya bahwa dia adalah Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.